Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat ya anak-anak. Bersama dengan Pak David, kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS tematik tentang persebaran hewan dan tumbuhan di Indonesia. Jadi persebaran flora dan fauna. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Nah, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis flora atau tumbuhan dan juga jenis-jenis fauna atau hewan yang ada di wilayah Indonesia. Nah, kira-kira apa saja ya tumbuhan dan hewannya? Untuk lebih lengkapnya kita akan lihat slide berikut ini. Oke anak-anak, kita akan memasuki slide tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat tentang flora Indonesia bagian barat. Nah, wilayahnya banyak sekali curah hujan, banyak terdapat hutan tropis. Kemudian jenis flora yang ada di sini biasanya pohonnya berbatang tinggi, berdaun kecil dan rindang. Contohnya karet, kapur barus, tokamper, kemenyan, meranti, mahoni, dan jati. Nah, ini di Sumatera banyak sekali pohonnya. Itu tadi banyak meranti, kemudian kamper, kayu besi, kayu manis, Rafflesia. Jawa ada jati, meranti, dan mahoni. Beringin juga anggrek. Kalimantan ada kamper, meranti, kemudian juga ada pohon pinus dan juga lainnya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan jenis-jenis dari pohon atau flora itu? Karena ada tadi kita jelaskan bahwa ada garis Malaysia yang memisahkan Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian tengah. Semua jenis-jenis flora bagian tengah memiliki ciri yaitu ada curah hujannya menengah, floranya merupakan peralihan. Jenis floranya biasanya adalah hutan musim seperti hutan jati. Pohonnya lebih rendah, pada musim kemarau daunnya gugur dan pada musim penghujan mulai bertunas kembali. Nah, contohnya di Sulawesi ada pohon besi, pinus, rotan, dan juga jati ya. Kemudian di Tenggara ada akasia, cendana, sandalwood, dan juga anggrek. Di Maluku ada sagu, gotasa, meranti, jati, kayu putih, kayu besi, dan lain-lain. Nah, kemudian kita beralih ke jenis flora bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur termasuk yang curahnya rendah hujannya. Kemudian terdapat ciri-ciri padang rumput, semak belukar, dan pohon-pohon rendah. Nah, ini mirip dengan flora yang ada di benua Australia ya, karena merupakan satu daratan. Jenis flora yang ada di sana adalah Rosamala dan Eucalyptus. Kita beralih ke persebaran hewan di Indonesia. Jadi, fauna apa saja yang ada di Indonesia? Nah, kita bisa lihat bahwa kehidupan hewan sangat dipengaruhi oleh keadaan tumbuh-tumbuhan dan iklim. Hewan di Indonesia sama dengan
keadaan tumbuhannya, di mana terjadi akibat terjadinya lempengan Sunda, kemudian ada juga gunung-gunung dan juga lembah. Nah, sama dengan yang tadi, hewan bagian barat atau hewan bagian Indonesia Barat itu dipisahkan dengan garis sondasia dengan hewan bagian Indonesia Tengah. Dan garis Weber memisahkan hewan Indonesia bagian timur dengan hewan bagian tengah atau peralihan. Nah, ciri-ciri hewan yang ada di Indonesia bagian barat. Mamalia berukuran besar seperti gajah, kemudian banteng, ada harimau, dan lain-lain ya. Kemudian jenis primatanya itu biasanya orangutan, kera, siamang, lutung. Jadi banyak sekali jenis kera. Dan kemudian burungnya tidak berwarna menarik dan juga tidak beragam. Nah, ini contoh hewan yang ada di Sumatera ya, gajah, harimau, kemudian badak, kera, pelanduk, dan di Jawa juga sama. Harimau, ada juga badak, ada rusa, dan mamalia lainnya. Ada terenggiling, musang juga ya. Kemudian di Kalimantan hampir sama, harimau, badak, tapir, kemudian juga ada orangutan. Ciri-ciri hewan di daerah peralihan itu sangat beda atau sangat unik ya, karena merupakan hewan yang terisolasi. Contohnya, hewan komodo, Varanus komodensis di Pulau Komodo, babi rusa di Sulawesi, anoa juga di Sulawesi, kemudian burung maleo juga di Sulawesi. Nah, di Sulawesi banyak sekali ya hewan-hewannya yang langka seperti tapir, maleo, kemudian anoa, burung nuri ya. Kemudian di Kepulauan Nusa Tenggara ada komodo, ada maleo, kemudian jala, ada kemudian rusa, totul, dan lain-lain. Nah, ini merupakan ciri dari hewan Indonesia Timur. Mamalia berukuran kecil, memiliki kantung seperti walabi, walabi semak, dan kanguru. Warna burung lebih menarik dan bermacam-macam. Contohnya cendrawasih, burung kasuari, burung jalak, dan lain-lain. Nah, itu persebaran fauna di bagian timur atau Australis, yaitu di Kepulauan Maluku ada cendrawasih, kasuari, burung maleo, nah, beo juga ya. Di Papua berbagai macam, ada rusa, kanguru, pohon, cendrawasih, maleo, kakak tua raja, kakak tua jambal kuning, beo, parkit, kemudian kasuari, soa-soa. Kalian tahu apa soa-soa? Ya, sejenis komodo, tapi lebih kecil. Nah, kita sampailah ke materi yang terakhir ya, tentang jenis hutan di Indonesia. Nah, apa saja jenis hutan yang ada di Indonesia? Nah, salah satunya adalah hutan hujan tropis. Kemudian ada hutan pinus. Nah, kemudian hutan bakau. Dan yang terakhir adalah sabana atau padang rumput. Nah, kira-kira apa manfaat hutan, anak-anak? Banyak sekali ya, hutan itu bermanfaat bagi manusia dan makhluk yang lainnya. Ya, hutan menyimpan serta mengatur persediaan air, sebab air itu merupakan sumber dari tumbuhan untuk menyimpan di tanah. Kemudian merupakan sumber kebutuhan dan industri bagi manusia, kemudian mengurangi dampak polusi, bisa menyuburkan tanah karena
hasil dari humus itu dapat menyebabkan tanah subur. Nah, sekian materi pelajaran pada hari ini. Kita akan tutup dengan doa setelah belajar. Silakan. Kemudian kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.